pada ibu. Nanti saya akan menghitung beberapa bagian tubuh ibu yang tidak nyaman, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada fungsi manajer ibu ataupun tidak. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu. Ibu silakan berbaring. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kawodo, di mana saya berada di sebelah kanan pasien. Saya mau minta pasien berbaring terlentang tanpa bantal, sudah berbaring tanpa bantal ya Bu. Kemudian menempatkan tangan kiri di bawah kepala pasien yang sedang berbaring, tangan kanan berada di atas dada pasien. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan merotasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan untuk memastikan pasien sedang dalam reaksi keadaan rileks. Kemudian saya akan menekukkan atau fleksikan kepala pasien secara pasif dan usahakan agar dagu mencapai dada. Siap dulu. Kemudian saya melakukan interpretasi kalau kode negatif ataupun normal, kalau kode positif abnormal bila terdapat tahanan atau dagu tidak mencapai dada. Meningismus apabila pada saat kepala dirotasikan ke kanan dan ke kiri dan difleksikan terdapat tahanan. Pada pasien di normal. Kemudian saya akan melakukan Kernaxide. Pasien berbaring terlentang, saya berdiri di sebelah kanan pasien. Saya akan memfleksikan salah satu paha pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Siap Bu. Kemudian saya akan ekstensikan tungkai bawah sisi yang sama pada persendian lutut sampai membuat sudut 135 derajat atau lebih. Saya akan melakukan di sisi kontralateral. Lakukan interpretasi Kernaxide negatif normal apabila ekstensi lutut mencapai 135 derajat. Jika positif abnormal, yaitu apabila tidak mencapai 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Melakukan hal yang sama untuk tungkai sebelahnya dan interpretasikan hasilnya. Apakah tadi terasa nyeri Bu? Tidak. Maka pasien dalam batas normal tidak merasakan nyeri dan juga lebih dari 135 derajat. Kemudian saya mau melakukan pemeriksaan Lancet test. Pasien berbaring terlentang, saya berada di sebelah kanan pasien. Saya akan ekstensikan kedua kaki pasien. Angkat salah satu kaki pasien pada sendi panggul, sementara kaki satunya ada dalam posisi ekstensi atau lurus. Lancet tes negatif apabila kaki pasien bisa diangkat sampai maksimal. Positif apabila ditemukan tahanan maupun rasa nyeri pada saat diangkat pada sudut kurang dari 70 derajat. Lakukan hal yang sama dengan tungkai sebelahnya. Lakukan interpretasi hasilnya. Saya akan melakukan di sisi kontralateral. Saya tidak merasakan nyeri dan lebih dari 70 derajat, maka hasilnya adalah negatif ataupun normal. Kemudian melakukan pemeriksaan Brzezinski 1. Pasien terbaring terlentang tanpa bantal di kepala. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri di bawah kepala pasien, tangan kanan di atas dada, kemudian melakukan fleksi kepala dengan cepat ke arah dada pasien sejauh mungkin. Bisa ya Bu. Brzezinski 1 negatif atau normal bila pada saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut. Brzezinski 1 positif abnormal jika terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut.
Pada pasien ini normal, tidak terjadi fleksi involuntar kedua tungkai pada sendi lutut. Kemudian pemeriksaan Brzezinski 2, pasien terlentang, memeriksa berada di sebelah kanan pasien. Saya akan memfleksikan satu tungkai pada sendi lutut. Kemudian secara pasif melakukan fleksi maksimal pada persendian panggul. Sedangkan tungkai pada yang satu berada dalam keadaan ekstensi atau lurus. Siap, Bu. Apakah nyeri? Enggak. Apakah nyeri? Enggak. Brzezinski 2 positif atau abnormal bila tungkai yang dalam posisi ekstensi terjadi fleksi involuntar pada sendi panggul dan lutut. Brzezinski 2 negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa. Lakukan hal yang sama untuk tungkai yang satunya, interpretasikan hasil pemeriksaan Anda. Hasilnya yaitu Brzezinski 2 negatif ataupun normal, tidak terjadi apa-apa di kontralateral. Kemudian pemeriksaan Brzezinski 3, pasien berbaring terlentang, memeriksa berada di sebelah kanan pasien. Lakukan penekanan pada kedua os zigomatikus kiri dan kanan dengan menggunakan ibu jari pemeriksa. Brzezinski 3 positif atau abnormal apabila terjadi fleksi involuntar kedua ekstremitas superior pada sendi siku. Brzezinski 3 negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa saat penekanan os zigomatikus. Bu, permisi ya Bu. Pada pasien ini Brzezinski 3 negatif ataupun normal. Brzezinski 4, pasien terbaring terlentang. Pasien pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, melakukan penekanan pada simfisis os pubis dengan tangan kanan pemeriksa. Brzezinski 4 positif atau abnormal apabila terjadi fleksi involuntar kedua tungkai pada sendi lutut. Brzezinski 4 negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa. Permisi ya Bu. Pada pemeriksaan Brzezinski 4, pasien negatif ataupun normal. Baik Bu, pada pemeriksaan kali ini, pemeriksaan manual tidak ditemukan tanda-tanda